إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat, tamu-tamu Allah yang Allah pilihkan, rumah Allah, Masjid Ar-Raudhah ini untuk kita nikmati jamuan Allah di Jumat yang kedua di tahun 1446 Hijriah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah izinkan di Yaumil Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yang kaum mukminin, orang-orang beriman diberi kesempatan untuk duduk lebih lama di rumah Allah. Seperti Masjid Ar-Raudhah ini, Allah sedang mempinarakan kita. Ini loh yang nanti awan-awan sironang dalan nangembong tadangkal yo Sabtu, yo Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah hadirkan kita di rumah Allah ini. Sebenarnya seandainya kita ngeh dengan pesan Allah, apa memang dari Jumat sampai menikmati adem di masjid kulung ini. Apa kata minta pendino sisuk Sabtu zuhur panas-panas kayak wudu, setelah wudu salat sunnah
Apalagi sebelum wudu itu kalau menjalankan seperti Jumatan ini, mandi, masya Allah, keramas. Lalu menikmati sholat zuhur besok, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, setiap hari seperti ini. Alangkah nikmatnya hidup kita. Dosa ini, tapi itu bagi kita yang diizinkan Allah dengan sayangnya Allah ini. Kadang-kadang kita tidak semuanya dibarengi kesempatan menikmati siang hari ibadah seperti ini. Coba kita layangkan DIY Kemis, Yamin lampu. Kita akan geleng-geleng. Lampu ini awan-awan panas kan lempunan masjid belum ini ada belakang. Maka Rasulullah SAW hanya memberikan kalimat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu tentang urusan dunia Anda. Kalau penjenengan jawab repot. Dan Kak Jumat juga koyok ini istilahnya. Monggo. Kalimatnya Nabi cuma sederhana, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sampai lebih tahu tentang urusan dunia sampai. Mau berikan alasan apa saja, jawaban orang-orang sepuh katanya, alasan itu jembar, tapi alasan itu lebih jembar. Mau. Tapi ketika kita dengan bahasa Allah ini kita nyambung, ya Allah, ternyata enak ya Allah. Siang-siang mantu tanda gawe kayak manggil jam 11:04, besar ke laut, terus ke kamar mandi masjid. Kita ganti baju kita seperti Jumatan ini, ya Allah, tiba enjoy ya Allah. Lalu kita dalam kesempatan sholatul Jum'ah yang mustajabah ini, batin temanah, geremeng tenati, ya Allah, jangan istiqomahkan dulu, ya Allah, buatan Jum'atan, tak usah kerjamaah awal kita, saben dinten, lantas dulu ke akhir hayat, bihusnil khotimah, amin, Allah. Mungkin diijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kami hanya menyampaikan satu materi singkat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika sudah hijrah ke Madinah, ketika kehidupan sudah berbeda dengan pressure atau tekanan di Mekah, Rasulullah niku jamaah salat sunnah dan qiyamul lail tuamu lama. Rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah, rakaat kedua beliau baca Ali Imran, berdiri lagi sambung, beliau baca lagi An-Nisa sampai selesai. Rakaat selanjutnya beliau selesaikan Al-Maidah, sehingga lama berdiri. Tuamu ada, masya Allah, belum sakit bayangkan. Dan dia khusyuk ini begitu hebatnya. Hampir itu terjadi setiap hari, sehingga saksi matanya Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma niku memberanikan diri sebagai istri bertanya kepada sang suami tercinta, wahai suamiku ya Rasulullah, panjenengan menika pun dijamin surga kalian Allah. Kenapa panjenengan kok tasik ngoyo sangat anggere ibadah, mantos damu kados. Diberikan pertanyaan oleh sang istri, Rasulullah SAW seperti kalau menjenengan mireng kisah ini, beliau hanya menjawab sebuah kalimat, afalam akuna abadan syakura. Begitu jawabannya. Aisyah, aku panjang mesti jamin suarga kalau Allah, tapi aku gak seneng nek aku iki diakoni karo Allah, nek aku iki abadan syakur adalah hambanya yang bersyukur. Ya Allah, jamaah rahimahumullah, kalau kita ikuti sejarah perjuangan Rasulullah sejak Rasulullah muda, para jamaah saya memberikan mahar kepada istri pertama, kasih pertama beliau Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau memberikan mahar 100 ekor unta merah
Sehingga kalau dikuruskan, menurut saya bukan gelar itu nek untuk siji 30 saya. Lah nek ping 130 juga ping 1 telung miliar mengalami Kanjeng Nabi. Dumateng Siti Khadijah yang saat itu juga seorang yang terpandang kaya raya. Hingga sejarah berbalik ketika Rasulullah sudah menerima wahyu, diangkat, diwisuda sebagai Rasul, ya Allah, berjuang telas-telasan di boikot dari pedagang yang istimewa sampai oleh dagang, sehingga Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya Allah, semula begitu istimewa harta kekayaannya, sampai di akhir hayat beliau Rasulullah minta maaf, sama-sama minta maaf, sami-sami nyuwun sepunten. Siti Khadijah berucap, suamiku, aku sudah tidak lama lagi, aku sudah tidak punya apa-apa untuk membantu engkau dalam dakwah ini. Tapi seandainya suatu saat engkau membutuhkan sesuatu, mungkin untuk menyeberangi parit saja, dan tidak ada kayu untuk menjadi jembatan, kali kuburku, ambil tulang-tulangku untuk kau jadikan pijakan jembatan menyeberangi parit itu. Masya Allah. Sementara Rasulullah pun minta maaf kepada Bunda Khadijah karena tidak berhasil untuk membahagiakan beliau dalam sudut pandang dunia, dan minta maaf kedua adalah ketika Rasulullah tidak bisa mematuhi kain kafan, sehingga ketika harus menutup kepala Bunda Khadijah, kaki ada yang tampak terbuka. Ketika kaki itu harus ditutup, bagian kepala ada yang terbuka. Ya Allah, jamaah rahimakumullah, menawi belum menjenengan bersani atau mengikuti sejarah Rasulullah ini, begitu dan saya isi belum menjenengan, ya Allah, wong soro kados wonten ini. Dan malah ketika sudah berhijrah di Madinah, kalau menjalankan ibadah khusyuk luar biasa, tenang. Sedangkan Rasulullah SAW ujiannya begitu luar biasa. Kalau ada fitnah, kaum muslim yang zaman Kanjeng Nabi usaha perang, maka harus diluruskan bagi orang yang pernah baca sejarah. Bukan perang, tapi diserang. Karena diserang, kaki roh menengah, kudu bertahan. Itulah yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Qawadah, perang, Masya Allah. Dan semuanya adalah mempertahankan diri. Di dalam ujian-ujian itu mesti saya belum menjenengan mengikuti fitrah kita. Innal insana khuliqa halu'a. Saat teman yang menungso itu diciptakan dalam keadaan halu'a, keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Nek itu sing kaya nanti sang mesti ujian kata. Sabar, tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Karena itu ketika beliau khusyuk dalam ibadah ditanya oleh istri tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa demikian kepinginan tiap kali tadi hamba sing syahid. Jamaah rahimakumullah, dan saya nak syukur kalau menjenengan insyaallah selama person niku sae apik mesti gampang syukur. Maksud wonten yang kata ada opsi bagi itu guru di sunnah maos alhamdulillah jam kepe alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Aniku pelajaran TK terjadi anak kula betul. Maka tidak banyak yang kita jawab. Kita ajak buka saja misalnya surah Az-Zumar surah 39. Di urutan setelah Yasin, As-Saffat, surat Az-Zumar. Monggo dibuka, misalnya ada yang bertanya. Surat Az-Zumar ayat 42. Kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menggenggam jiwa manusia di saat ia mati. Ya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah yang menggenggam jiwa orang yang belum mati fi manamiha, di dalam tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut.
maka Allah menahan jiwa manusia yang tidur itu kalau ditakdirkan mati. Ya Allah, di ayat ini sumber bantuan awak dewi niate tilok, niate turu istirahat. Jiwa kita digenggam sama Allah, tapi ketika takdir kita seto pasare meninggal saat tidur, maka Allah tahan cukup. Sehingga saat digugah anak kita, digugah istri kita, bapak gak tangi bapak buka tangi Masya Allah, pamit itu dulu bablas ya, gak sempat masih apa-apa, gak sempat pesan apa-apa ya, diselimur. Ayatnya jelas, Allah bisa saja ambil nyawa kita saat tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah ayat kami untuk sebagai materi khutbah ini. Surah Az-Zumar ayat 42. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan kami utus, kami lepaskan kembali ruh yang kami genggam kata Allah ila ajalin musamma, untuk waktu yang telah ditentukan. Kula panjenengan para sami nopo sing tasih usia 30, 40, 50, 60 sami. Berarti tadi malam roh kita, jiwa kita digenggam oleh Allah. Kemudian menjelang subuh ditaniakan, dibalik kurung wayai. Maka kalimat apa yang paling layak kita ucapkan selain alhamdulillah? Nah, ini syukur ya. Syukur di pagi hari ini yang semoga Allah ridho kepada kita. Janjinya Allah la in syakartum la azidannakum. Nek tadi dulu kowe pinter syukur nak tak tambahi kok sampai awal sampai tadi insyaallah. Tapi Rasulullah memakai kalimat bukan syukur tapi syakur. Dalam tinjauan semantik atau bahasa, syakur itu di atasnya syukur superlatif. Nek syukur kerana itu enak, itu bonus, itu rezeki, niku syukur. Ya alhamdulillah, gitu kok ngomong ki, aku rezeki, niku syukur. Tapi syakur, masya Allah, syakur adalah tetap mengucapkan matur nuwun padahal susah. Sampai malu tiba, alhamdulillah, belajar. Tiba ngomong belajar, kalau mau bisa tiba bareng aku terus sampai 20, masya Allah. Berarti saya untung, alhamdulillah. Inilah syakur. Kehilangan maaf, contoh mau sepeda motor. Oh susah ya, pusing aku, pusing. Tapi ternyata alhamdulillah saya hilang rezekiku. Orang wong kehilangan malas dulu era teko aku wis alhamdulillah. Masya Allah. Di ujiana betul-betul sekolah mondok pindah mau nggak kerasa pindah nggak kerasa pindah cukup jenengan kudo alhamdulillah paling kepingin pindah pondok. Syukur nggak diuji ngono saya tetap gelem pondok. Timbangan kok putra kok diuji sampai nang aku jalan turun kok sing nanggone mediyo ditahan nang lapas mediyo secukup. Inilah jamaah titik-titik makom di antara pulau dengan mugi-mugi kita ini termasuk yang diberi istiqomah, akhirnya syukur kalian sabar, ibadah-ibadah kita dientengkan, dimudahkan Allah untuk kita jaga hingga nanti saat ruh ini dipanggil oleh malaikat Israil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika malaikat Israil diperintah Allah panggil itu, kalau roh orang mukmin ditimbali kau langsung munggah kiamba, warna sito tinasto munggah kiamba, walaupun tetap sakit. Tapi berbeda dengan roh orang-orang yang ngapun tidak mungkin. Ditimbali kau tambah khawatir, tidak boleh terjadi iso ditawari, warna sihat maka insya Allah ketika kita selalu terlatih dengan panggilan Allah azza kita ingat, maka seperti itulah panggilan malaikat Israel akan membuat kita ringan saat pencabutan roh, sehingga itulah yang disebut husnul khatimah yang sesungguhnya. Insyaallah selamat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا يا الله بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم سلمنا والمؤمنين وعافنا والمؤمنين واغفر لنا والمؤمنين يا الله. اللهم انصر إخواننا المسلمين مجاهدين ومستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله عز وجل أكبر. فأقيم الصلاة.